Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Per tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Dan temanya akan saya memberikan satu tema. Kali ini impian kalian akan bisa terwujud ya. Sekali lagi untuk temanya, kali ini impian kalian akan bisa terwujud. Ketika saya mengatakan ketika impian kalian akan bisa terwujud, ya bukan berarti nanti ketiga-tiganya sobatnya. Maksudnya begini, ketika saya nanti menyebutkan stabil ya di faktor asmara, stabil di faktor pekerjaan, stabil di faktor keuangan. Nah, itu kan dimaksud ketiga-tiganya ya. Impian kalian ya yang bisa terwujud akan baik itu kan ketiga-tiganya. Ya. Tapi dalam hal ini bisa dikatakan nanti salah satunya sobat ya. Apakah nanti asmara kalian yang stabil ya, ataukah hanya pekerjaan kalian, ataukah hanya keuangan kalian, ataukah kedua-duanya, entah itu asmara sama keuangan, entah asmara sama pekerjaan, ataukah ketiga-tiganya ya. Bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan. Nah itu ya, sekali lagi ya, nah, ketika itu mengena kalian ketiga-tiganya ya, alhamdulillah ya, gitu ya. Syukuri sobat ya. Jadi bisa dipahami dulu ya sebelum saya masuk lebih dalam. Lagi temanya seperti itu ya. Impian, intinya kan impian apakah yang akan terwujud, maksudnya impian kalian itu akan terwujud seperti yang sudah barusan saya jelaskan. Nah, ya seperti itu ya. Terus tetap ya saya selalu mengatakan semua uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat general reading sobat ya, bersifat prediksi juga terawang ya. Artinya apa? General reading ya jelas artinya itu luas, energinya mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa sobat ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi, karena ini kan energinya meluas, saya tidak tahu nama kalian ataupun sedikit info kalian gitu loh. Nah yang saya tembak kan akhirnya mengacak gitu loh. Yang penting yang saya fokuskan ya dia kalian. Ketika kalian ingin beda lagi, ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian kan saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus, saya akan bisa konsentrasi, dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Akhirnya kalian mendapatkan kepastian dalam jawaban yang selama ini mungkin kalian cari. Dan seperti itu. Karena alhamdulillah selama selama ada yang konsul sampai saat ini tepat semua sih yang saya tembak itu, asalkan secara privat kan. Gitu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami. Sekarang langsung saja saya akan saya akan tarik energinya dulu ya, baru zodiaknya. Silakan disimak sobat ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya, agar kita bisa mengetahui ya. Next selanjutnya zodiak selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio. Ya, artinya zodiak Scorpio akan kita bacakan energinya.
Alhamdulillah sudah saya tarik 3 energi, langsung saja kita buka asmara dulu Scorpio 3 hari ke depan. Kartu utama kalian untuk Scorpio asmara ada Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat itu ya. Terus tongkatnya ada sedikit daun. Dikonfirmasi sama kartu 6 ya. Ini 6 cup, seseorang sedang memberikan hadiah sama wanita. Kalau saya tangkap di sini energi, maaf ya, dari kartu utama kalian di sini adanya suatu Ace of One ya. Artinya di sini gini ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan apapun itu ya, mungkin menginginkan kebahagiaan, keharmonisannya, adanya situasi yang damai dan dingin. Di sini kelihatannya kalian harus mempunyai suatu pemikiran sobat ya. Gunakan kecerdasan kalian untuk bisa menemukan solusi, karena di sini melambangkan ketika kalian menggunakan kecerdasan kalian terus istilahnya itu sampai mendapatkan solusi dan kalian kalian terapkan ya gitu loh. Kalian wujudkan, kalian jalankan. Di sini kelihatannya kan bagus asmara kalian. Jadi di sini berhubungan dengan suatu ya kecerdasan kalian sendiri, dengan akal kalian sendiri. Itu loh sobat ya. Bagaimana cara untuk bisa mengolah agar asmara kalian itu bisa bagus. Jadi di sini harus ada suatu pemikiran. Kalau saya menangkap di sini dari energi sih saya yakin zodiak Scorpion ini bisa dikatakan sangat pandai gitu loh. Ketika berpikir tentang bagaimana untuk bisa menyetabilkan sesuatu khususnya di hubungan asmara. Scorpion ini kelihatannya pandai. Jadi jangan disia-siakan ya, gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Ya, di sini menggambarkan adanya suatu rasa bahagia. Yaitu tadi, ketika kalian menggunakan kecerdasan kalian ya, bagaimana cara untuk bisa mencari solusi ya, gitu loh. Ketika itu kalian terapkan, kalian jalankan, tetapi tidak diangan-angan loh ya, tapi kalian wujudkan dengan cara menjalankan. Di sini kelihatannya kan bagus, akan ada suatu rasa kesenangan, kebahagiaan. Bahkan di sini akan ada suatu pemberian sesuatu. Bisa saja kalian memberikan hadiah sama pasangan kalian, bisa saja pasangan kalian memberikan hadiah sama pasangan. Nah, itu tadi ketika saya mengatakan adanya suatu pemberian hadiah ataupun bentuk apapun itu, yang jelas kan di situ pasti adanya suatu kenyamanan, kebahagiaan sehingga adanya sesuatu pemberian kan seperti itu. Dan tidak mungkin kan situasi yang kacau terus kalian diberi hadiah itu kan tidak mungkin gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya untuk kalian yang mempunyai energi dari zodiak Leo, kelihatannya asmara kalian itu akan cukup baik, akan cukup stabil ketika kalian tunjang dengan adanya suatu pemikiran kalian untuk bisa mencari solusi ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah pun, ketika kalian ingin lebih baik lagi ya tidak masalah, kalian adanya suatu solusi. Intinya di situ ya akan lebih baik lagi gitu loh ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut untuk pekerjaan. Di sini ada The Lovers, kartu utama kalian Leo. Bagus ya. Maaf Scorpio, bagus ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kartu kebanggaan saya, The Lovers. Oh, ini kenapa ya ada konfliknya, ada The Tower ini ya. Ada tower tersambar, ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap sih The Lovers ya. Ini awalnya ini bagus ya Scorpio ini ya. Bahkan adanya suatu pencapaian target, pencapaian keinginan, keberhasilan, kesuksesan. Intinya apa yang kalian planningkan, apa yang kalian targetkan ini awalnya bagus ya, bisa berjalan lancar, tidak selalu banyak sendatan. Itu awalnya bagus ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba di sini ada muncul The Lover. Nah, ini yang membuat kalian terkadang berpikir, dulu ataupun kemarin saya baik, bagus dan lancar, kok tiba-tiba demi apa ya, seiringnya berjalan waktu tiba-tiba banyak kesulitan, banyak hambatan. Nah, di sini kalian jangan kaget karena di sini kalian tertembak energi Scorpio ya. Ada yang suatu orang toksik yang menembak kalian sehingga membuat aura kalian tertutup. Ya itulah yang membuat banyak sendatan akhirnya. Yang awalnya baik, lancar, banyak sendatan. Banyak banyak problem, susah mencapai target, susah mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Nah, di sini saran saya harus dinetral ya. Untuk sahabat Scorpio ya. Itu sangat disayangkan ya ketika itu tidak dinetral. Seiring berjalannya waktu semakin lama The Lover ya ini akan tergerus gitu loh, artinya kelancaran kepositifan itu akan lama-lama tergerus habis dan timbul terus nanti suatu permasalahan yang baru lagi seperti itu ya. Kan di sini The Tower jelas adanya pihak ketiga yang sentimen, yang iri hati, yang toksik sama kalian ya. Terus di faktor keuangan di sini wow mantap ya, ada devil juga ya di sini ya, itu loh ya, seperti yang saya katakan tadi, kalian tertembak akhirnya pengaruh di sini ya. Kartu utama kalian aja utama The Devil. Ya, gitu. Sepasang kekasih di rantai ini kan, belakangnya ada iblis. Beda sama The Lover, sepasang kekasih tapi belakangnya malaikat, tapi ini belakangnya iblis gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat gitu ya. Nah, ini terbukti ya. 8 tertancap, 1 masih dipegang seseorang, kelihatannya barusan ada suatu peperangan.
karena ada bekas luka di kepala, ada semacam perban lah ya. Ini kalau saya tangkap ya Scorpio di sini kelihatannya muncul the devil ya. Di sini artinya kalian banyak hambatan, banyak sendatan ini saya rasakan. Sulit membuat stabil, sulit ada suatu pundi-pundi keuangan. Bisa saja kalian mendapatkan keuangannya itu cepat habis, entah nggak tahu kemana larinya. Tiba-tiba kalian merasakan kok cepat habis gitu ya. Biarpun secara tidak sengaja itu tetap kalian belanjakan. Nah, disitulah unsur negatif itu ya, ingin menghabiskan, kalian tidak sadar beli ini. Istilahnya rasa nafsu kalian untuk membeli sesuatu itu terus ya, gitu. Tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengerem. Ya, bisa saja akibat adanya suatu the devil, adanya suatu energi negatif, intinya membuat banyak hambatan, membuat agar kalian minus ya, penurunan di faktor keuangan. Kan seperti itu di kartu the devil. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 ya. Nah, gitu loh. 9 tongkat yang tertancap, yang tertancap 8, yang satu kan masih dipegangi. Artinya di sini ini menggambarkan kalian sedang banyak masalah sobat gitu loh ya. Sedang banyak masalah. Nah, di sini masih ada satu tongkat kan belum ditancapkan, masih dipegangi. Artinya di sini kelihatannya kalian masih kelihatannya kalian masih mau bertahan di sini gitu loh ya. Ketika saya mengatakan kalian masih mau bertahan, ya alangkah baiknya itu di netral. Itu bahwa kalian nanti akan bisa bertahan. Ketika kalian bertahan tanpa adanya penetralan, tetap kalian kalian sepelekan, itu nanti pertahanan kalian suatu saat ya bisa akan kacau, bisa akan runtuh. Ya mana mungkin ketika kita secara logika keuangan kita tidak stabil, kita tetap bertahan saja tanpa adanya suatu ikhtiar perjuangan, ya nanti akan hancur juga gitu loh. Yang di sini yang dimaksud bertahan itu ya kalian harus bisa sadar diri ya, harus peka ya gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk bisa lolos dari istilahnya tembakan itu? Bagaimana cara untuk bisa menetralkan tembakan itu? Karena di sini melambangkan pertahanan kalian di sini. Ya bisa saja itu kode kalian istilahnya itu harus bertanya, yaitu tadi adanya suatu ikhtiar gitu loh. Harus disuruh ikhtiar lah, katakanlah seperti itu. Karena ini luar biasa ini ya. Tertembak sekali nih Scorpio ini. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi biar lebih jelas ya kenapa dengan Scorpio ini. Ini kalau saya tangkap ya, kali ini bisa saja impian kalian terwujud ataupun terkabul, bisa juga ini di faktor asmara. Kelihatannya kan baik ya, akan kalian rasakan lah kebaikannya ya, stabilannya. Ini kelihatannya akan sampai sama kalian. Terus masalah impian kalian terwujud yang positif, apakah bisa terrealisasi di faktor pekerjaan? Di sini kelihatannya bisa dikatakan 50-50 ya. Asalkan kalian ada tadi yang saya katakan adanya satu penetralan, bisa saja ini 50% akan baik karena kalian masih didukung sama kartu the lover. Itu adanya sebuah pengingat lah gitu loh. Ketika kalian ingin mempertahankannya, yang kemarin-kemarin itu kan stabil, sukses seperti yang saya katakan tadi ya. Istilahnya itu lancar. Nah, ketika kalian ingin mempertahankan itu, ya bisa saja saya tadi menangkap petunjuk 50-50, kalian bisa berhasil lagi ketika adanya ikhtiar yang 50% akan bisa saja terbantukan. Dan yang 50% kelihatannya tidak bisa terbantukan sobat gitu loh. Dalam arti gini ya, mungkin masih dalam tahap proses gitu loh ya. Masih dalam tahap ujian, jadi kalian masih diliputi sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan, yaitu tadi ya. Kalian harus peka di sini. Karena jelas di sini juga kalau di masalah keuangan jelas sangat runyam ini Scorpio ya. Adanya the devil. Ini benar-benar istilahnya pengiriman atau tembakan yang luar biasa the devil ini, sehingga membuat kacau. Ya, gitu loh ya. Banyak sendatan, banyak halangan. Bisa saja ini ada suatu penurunan di faktor keuangan. Semakin hari semakin menurun, semakin hari serasa semakin seret lah. Nah gitu ya, semakin tidak lancar. Itu. Jadi jelas untuk masalah keuangan di sini kelihatannya Scorpio masih belum bisa diuntungkan ya. Mungkin impian kalian akan kepositifan, kebahagiaan, kestabilan mungkin masih belum bisa di sini. Mungkin masih ya terpending karena ada suatu proses yang harus kalian selesaikan. Itu sih ya. Oke sobat ya, sudah saya jelaskan baik di faktor asmara, pekerjaan dan keuangan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya,
Intinya percaya tidak percaya, ya tetap saya kembalikan sama kalian, sobat. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, apalagi ini ada suatu keruwetan ya. Kalian Scorpio ya. Apalagi tertembak kalian. Ketika itu kalian biarkan, kalian abaikan, itu masalah sepele bisa jadi 10, bisa jadi banyak masalah. Apalagi masalah ini terdeteksi sudah tidak bisa dilogikakan. Tapi kalian abaikan, kalian biarkan, ya akan rincu terus itu. Semakin hari, semakin waktu, semakin terus menurun. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menetralkan agar bisa kembali pulih, kembali baik? Ya itu tadi tidak ada salahnya. Ya, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu orang-orang tersebut bisa memberikan saran dan solusi sehingga bisa melepaskan aura kalian, bisa netral, sehingga kepositifan, kebersihan bisa masuk. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui merasakan. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Ya ujung-ujungnya bukan aura. Seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.